Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para hadirin yang telah hadir di ruangan ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita telah dicurahkan rahmat dan karunia-Nya hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Tak lupa marilah pula selawat beserta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana karena beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan yang berakhlak mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Husna SPD MN, perwakilan dari Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Rima Arnani SPD dan Ibu Farida Hanum SPD. Tak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan agenda pertemuan hari ini, di mana agendanya mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Agenda pada hari ini nantinya terdiri dari 2 bagian, di mana pertama sekali nanti akan ada pemaparan materi oleh Ibu calon guru penggerak. Kemudian agenda keduanya nanti akan ada sharing, tanya jawab, baik itu saran maupun kritik terkait dari hasil pemaparan modul mengenai budaya positif. Langsung saja Bapak dan Ibu, agenda pertama mengenai pemaparan materi yang disampaikan pertama sekali oleh Ibu calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Rima Arnani SPD. Kepada Ibu Rima, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, belakang sebentar. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya menghadiri undangan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9, saya Rima Arnani SPD dan Ibu Farida Hanum SPDI dari SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sedikit yang akan kami sampaikan, intinya kami tidak menggurui ya, tapi kami hanya ingin berbagi ilmu yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Oke Bu Farida, lanjut. Adapun konsep inti di budaya positif nantinya yang akan kami jabarkan adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, motivasi manusia, keyakinan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di konsep terakhir di modul 1 ini di CGP kami agak lumayan banyak materinya. Nah, ini salah satu yang ingin kami paparkan. Baik, yang pertama di CGP itu pertama sekali ya tentu tentang pendidikan ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih di masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah itu ibarat sebuah lahan pertanian, Bapak Ibu.
ya, di mana sekolah itulah pertaniannya, guru sebagai petaninya, dan siswa itu sebagai bibitnya atau benihnya. Nah, jika nanti sekolah kita ini sudah bagus, lahannya bagus, tentu akan juga menghasilkan tumbuhan yang bagus. Tapi konsepnya ada di perilakunya. Perilaku guru tadi, kalau kita memang betul-betul menuntut siswanya seperti apa, pasti akan menjadi siswa yang bagus nantinya setelah mereka menyelesaikan pendidikan di SMA. Jadi nanti di masyarakat mereka tidak akan menjadi orang yang tidak berguna, tapi pasti berguna karena kita sudah menuntut mereka dengan baik, dengan kasih sayang, dengan ilmu yang cukup, sehingga mereka juga bisa bersosialisasi di masyarakat nantinya. Ya, lanjut. Nah, di sini untuk disiplin posisi dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma belajar. Nah, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini itu semuanya nanti tidak benar, ya. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri, bukan orang lain, bukan orang dewasa. Jadi anak-anak juga seperti itu nantinya. Cuma kita sebagai pendidik harus mampu menuntun murid-murid kita tadi ke arah yang lebih baik, ya, memonitoring namanya. Oke, stimulus respon dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya tidak mungkin semua kebutuhan kita sebagai manusia itu sama. Nah, kan dari tadi stimulus respon kita beranggapan kalau kita di kelas kita anggap murid kita itu semua sama. Sebenarnya tidak, ya kan? Berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tentu pasti kan kita jangankan dengan murid, sesama kita di keluarga juga pasti memiliki ide dan pandangan yang berbeda, tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang lingkungan kita, ya. Intinya artinya di sini kita saling menghargai. Stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, walaupun tujuannya perilaku seseorang tadi itu kadang salah, mungkin ada tujuannya di balik itu. Jadi kita jangan beranggapan tujuan dari perilaku mereka salah itu ke hal-hal yang negatif. Kita nanti bisa sharing dengan mereka seperti apa, kenapa mereka berbuat seperti itu, pasti nanti ada penyelesaiannya. Nanti kita bahas juga, ya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Umpama Bu, kita memiliki sebuah benda nih, kita genggam di tangan, ya kan? Kita berupaya sekuat mungkin benda ini yang ada di genggaman kita ini tidak terbuka. Tapi orang lain pasti akan mencoba merayu, memaksa untuk membuka genggaman tangan supaya benda yang ada di tangan kita ini bisa diambil mereka. Nah, siapa yang bisa mengontrolnya? Ya kita sendiri. Apa kita terpengaruh dengan bujukannya, rayuannya, atau dengan paksaannya? Ya, jadi itu nanti yang akan kita bahas juga. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak bisa mengontrol di sini, ya. Kita tidak boleh istilahnya mengontrol penuh, ya, karena setiap manusia tadi ada kebutuhan dasarnya. Nanti juga akan kita bahas. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang atau kalah
Nah, menang-menang di sini adalah intinya sama-sama ya, maksudnya dengan keikhlasan masing-masing mau menerima salah satunya. Ya, tadi kalau seperti genggaman tadi, kalau misal dengan membuka genggaman ini akan ada hal tujuan yang baik kamu buat. Secara tidak langsung kita kan berpikir, oh iya dampaknya ada positifnya. Secara perlahan pasti akan membuka kan. Tidak mesti kita harus egois menggenggam terus, sementara tujuan kita membuka genggaman kita itu kalau memang benar-benar ada tujuan positifnya pasti kita akan buka. Lanjut Bu Farida. Makna kata disiplin. Disiplin adalah dari kata disiplina yang artinya belajar. Kalau dikaitkan, disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, contoh nih, ya dikatakan tadi, belum Farida, dikatakan tadi di sini berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ini contoh, misal kita berkendaraan memakai helm, tapi sering kita katakan, nah pakai helm ya, ada razia tuh di simpang. Berarti itu kan makna kata-katanya makna apa tuh Bapak Ibu? Kira-kira apa? Hah? Nah, pakai helm kita bilang kan? Pakai helm, nanti di simpang 4 itu ada razia. Ditakut-takuti. Sementara kalau nilai yang diyakininya itu apa? Kebajikannya apa di situ? Nilai kebajikan universalnya. Nilai positif apa? Keselamatan. Nah, ya. Inti utama kebajikan kita yakini itu jangan karena kita sana ada polisi razia. Sementara kebajikan yang kita yakini itu memakai helm itu untuk keselamatan, bukan karena kita takut. Ya, itu kita takut berarti itu motivasi eksternal kita. Ya, lanjut dulu. Nah, ini ya sama ya seperti tadi bunyinya. Belum. Lanjut. Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Iya, kalau motivasinya, misalnya motivasi kita kan mau disiplin ya, disiplin datang tepat waktu 7.35 udah di sekolah. Motivasi pertama kita apa itu Bu? Pak, kalau kita datang tepat waktu. Siti, kira-kira motivasi Ibu datang tepat waktu ke sekolah itu apa? Biar lebih fresh ketika mau kerja, satu dia tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Menurut Pak Jo, coba motivasi Bapak datang tepat waktu. Kalau saya hampir sama seperti Bu Siti, jadi supaya ada kesempatan untuk diri sendiri untuk masuk ke kelas sama menunjukkan sama siswa pentingnya disiplin. Mempersiapkan ya, persiapan. Ibu, ada yang kasih tanggapan? Ibu Misni? Tidak ada? Oke. Lanjut dulu Bu Farida. Oke ya. Kalau kita datang tepat waktu, yang pertama tadi kata Ibu Siti, dia banyak persiapan ya, biar nanti tidak terburu-buru dalam belajar. Kalau Pak Jo tadi pun menunjukkan disiplin kepada siswa, benar. Tapi yang kita lakukan itu sebenarnya adalah motivasi eksternalnya. Jadi motivasi eksternal itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan
di kelas. Nah itu sebenarnya kalau kita motivasi kita masih biar dapat imbalan atau penghargaan atau biar menghindari ketidaknyamanan, maka motivasi yang timbul dalam diri kita itu masih motivasi eksternal kita, bukan motivasi internal. Kalau motivasi internal itu ada di nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mana nilai-nilai kita percaya? Oh, dengan kita datang tepat waktu berarti kita sudah memberikan teladan bagi anak-anak kita. Oh, guru ini selalu tepat waktu. Maka lama-kelamaan siswa kita juga akan meniru. Kan? Oh, ini jam pertama. Oh, Pak Guru itu tepat waktu orangnya. Maka lama-kelamaan anak-anak juga akan datang tepat waktu karena mereka sudah melihat kebiasaan kita. Itu kan pasien bagus tuh ya. Jadi bukan karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau jangan oh guru teladan, ya kan? Nanti mendapatkan imbalan dari orang lain, ya kan? Tapi sebaiknya motivasi yang baik itu adalah motivasi yang di nomor 3, yaitu dengan cara menghargai diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Ya menghargai waktu. Ya dengan kita menghargai waktu kan tidak terbuang ya dengan sia-sia. Oh tepat waktu, menghargai pekerjaan kita sebagai guru. Jadi nilai-nilai yang kita percaya itu yang kita yakini adalah nilai-nilai yang positif yang bisa ditiru oleh siswa kita di hal-hal yang bernilai kebajikan ya. Lanjut. Ya ini ada pertanyaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mana nih? Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba Iva menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ipanya ya jadinya karena dia terkaget, jadi dia agak gagap menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, ada timbul pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Yuk, Pak Isra. Tadi jawabnya tidak. Jadi apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak Bu, karena apa? Orang yang tidak menguasai matematika jadi makin gugup. Itu terlihat dari si Iva ya, yang lebih banyak diam dan menggambar. Jadi karena gugupnya itu sebenarnya kalau misalnya dia ditenangkan, kan saya sendiri sebenarnya orang yang tidak terlalu suka matematika. Jadi makin banget saya itu. Makin gagap gitu ya, kan? Apalagi tiba-tiba ya gitu ya, udah jangan tiba-tiba matematika saya tidak terlalu ini, jadi makin bertambah jadinya. Terus bisa jadi penyebabnya lagi ketika nanti mau masuk matematika makin kalau bisa jangan usul saya alasannya pasti ada gitu. Karena apa? Ini kan pengalaman pertama mungkin ya, menunjuk hidung, jadi saya makin bertambah rasa tidak percaya dirinya, makin bertambah tidak menguasai matematikanya. Seharusnya mungkin dengan cara yang lain Pak Seno bisa membuat gimana matematika itu menyenangkan. Nah, itu mungkin yang tidak didapat saya dulu kali ya, makanya saya juga siapa ya, itu ya. Wah, saya lupa pula yang guru matematika saya. Pokoknya tidak seperti sekarang gitu. Kalau dibandingkan saya dengan anak saya, jadi
kalau si kakak Pinky sekarang dia lebih tinggi pelajaran matematikanya karena cara menyenangkan gurunya tadi gitu loh. Tidak bisa tapi jadi gimana ya, bukan trauma lagi, jadi menyenangkan gitu loh. Itu mungkin yang tidak saya dapatkan dulu Bu. Jadi yang kedua Bu, gimana? Menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, bukan konsekuensi. Mengapa Bu? Jadi hukuman karena apa? Orang yang sebenarnya tidak suka matematika, seharusnya guru itu berusaha mencoba ya, kayak saya gitu kan. Iya. Saya belajar juga loh Bu, artinya dari anak-anak dulu, dari cara saya mengajar anak-anak dulu menyeramkan gitu ya Bu Agus Ra. Kalau sekarang enggak, gimana caranya anak-anak suka bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bukan suatu hukuman, karena kalau suatu hukuman sekarang makin membuat menjadi anak makin takut gitu loh. Jadi hukuman ya. Saya hukuman. Oke. Ada tanggapan lain Pak Jo? Boleh. Kalau tadi Bu Siti katanya dia tidak setuju dengan Pak Seno ya, karena bisa dengan cara lain yang menegurnya ya. Buat Busra, hukuman atau tindakan atau konsekuensi dari yang pengen keberadaan itu dihargai, jangan tidak ada. Jadi tugas kita sebagai guru juga tidak boleh membeda-bedakan guru ini yang nyambungi dengan kita, yang ini kurang, sehingga mereka kadang merasa kurang kasih sayang juga dari kita. Jadi intinya kita pun sebagai guru tidak boleh pilih kasih ya. Kita lihat juga kebutuhan dasar mana yang siswa kita nggak dapatkan di rumahnya. Bisa jadikan psikologis anak tuh ya di rumah diperlakukan buruk, maka di sekolah dia, oh inilah kebebasan saya, membuat dirinya nyaman dengan keadaannya yang setelah di rumah bisa dikekang, nggak boleh bermain apa gitu, atau selalu dikerasin dengan orang tuanya, atau kurang mendapatkan kasih sayang. Pasti salah satunya anak-anak di sekolah jadi cari perhatian. Sebenarnya nggak nakal ya kan Bu, Pak? Cari perhatian, kurang diperhatikan di sekolah, di rumah. Kadang-kadang di rumah pun belajar apa nggak ditanya ya kan, nilai berapa nggak ditanya, udah ulangan nggak ditanya, giliran apa? Hanya orang tua masih, saya tanya loh Bu, malah saya suruh dia belajar. Cuma kadang-kadang bukan seperti itu yang dibutuhkan anak, bukan seperti itu. Anak-anak itu perlu ya yang 5 ini kebutuhan dasarnya. Kalau saja salah satu tidak terpenuhi pasti salah. Sudahlah, kita aja juga merasa kalau dari rumah kita udah ada masalah, terbawa juga ke kerjaan, nggak fokus kita ya kan. Makanya setiap kebutuhan ini kalau dipilih salah satu mana harus lebih penting, tidak ada yang lebih penting, semuanya penting ya. Oke? Kira-kira berpertanyaan ya nanti. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Ibu Farida Hanum ya. Silakan Ibu Farida, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau nggak ini aja. Kalau layarnya mati kayaknya mati ya. Layarnya mati kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk ibu-ibu semua dan bapak yang telah bersedia hadir untuk menghadiri acara kami tentang desimulasi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya akan membahas tentang posisi kontrol institusi
posisi kita di mana sebagai seorang guru. Guru itu adalah merupakan profesi yang telah kita pilih bersama. Di sini akan ada sebuah video yang akan diputarkan. Silakan Ibu Bapak melihat video ini. Nanti kita akan melihat di mana posisi kita sebenarnya di hadapan siswa-siswa kita. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kenapa pulang lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Setiap bener sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya baik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video. Mungkin kita bisa merefleksi diri kita sendiri di posisi manakah kita berada. Setelah kita menonton video, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ini yang cuplikan yang pertama yang terkait dengan guru perempuan, ibu guru yang memberikan penegasan supaya si murid mengerjakan tugas. Itu yang tadi saya lakukan, barusan tadi siang saya lakukan. Jadi hari Jumat kan saya masuk, tapi saya nggak tahu itu betul apa tidak. Itulah kita perlu belajar bersama kan begitu Bapak Ibu. Ibu maksudnya. Iya, kenapa saya sendiri? Jadi hari Sabtu saya masuk karena kemarin saya banyak aktivitas, jadi saya hanya menjalankan tugas. Jadi hari Jumat saya periksa tugasnya, ternyata ada beberapa siswa yang tidak melaksanakan. Jadi tadi saya masuk kembali dan masih ada 6 orang siswa yang tidak mengerjakan. Jadi reaksi saya ketika itu karena saya rasa ini sudah kali kedua mereka mangkir, mereka tidak melaksanakan tugas. Saya suruh mereka melaksanakan tugas tersebut
sampai selesai dan harus selesai sebelum mata pelajaran saya selesai. Jadi ini saya juga bertanya, apakah itu tindakan yang tepat dari seorang guru yang baik, atau ada solusi yang lebih baik, atau malah itu harus dihindari? Harus dihindari. Nah, silakan Ibu CGP. Ya, terima kasih buat Pak Jo yang sudah memberikan komentarnya. Nanti akan kita jawab sama-sama di depannya, apakah perbuatan Pak Jo tadi itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan oleh seorang guru, ataukah memang ada lagi hal-hal yang bisa kita lakukan selain hal tersebut. Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin memberikan komentar terhadap video tadi? Yo, misalnya di posisi mana? Boleh, Ibu Pinta boleh. Baik, terima kasih Bu Farida. Dari cuplikan tadi, jika saya refleksi, guru yang pertama itu orangnya terlalu mengerti, kalau bahasa saya sedikit pemarah karena langsung menyalahkan siswanya. Ya. Kemudian kalau guru yang B tadi sama, masih menyalahkan juga, namun dengan intonasi yang lebih lembut ya dibanding yang pertama tadi. Kemudian kalau yang guru ketiga itu selalu membebaskan siswa dengan membiarkan siswa atau murid tidak melakukan tugasnya tanpa adanya konsekuensi ya. Jadi hanya membiarkan murid mengapa tidak melakukan tugasnya sehingga muridnya nanti kelamaan seperti itu. Kemudian kalau yang keempat, di situ sudah mulai memberikan konsekuensi, namun belum ada penguatan solusi terbaik dari siswanya. Bagaimana agar dia tidak mengulang kembali hal tersebut agar tidak terjadi. Sedangkan guru terakhir yang kelima, saya melihat di situ gurunya sudah melakukan proses restitusi terkait pemaparan yang pertama dari Ibu Ima Anani, di mana kita sebagai seorang guru, kalau bisa ya jangan kita menyalahkan mengapa anak tersebut tidak melakukan tugas yang kita berikan. Karena ada banyak hal dari anak tadi mengapa dia tidak melakukan itu, dan kita di sini guru terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi, alangkah baiknya kita tanyakan kembali mengapa hal tersebut dia lakukan, ya. Salah satunya dengan cara restitusi yang tadi. Karena tadi kalau saya lihat restitusi itu kan proses penggalian guru kepada siswanya, mengapa anak tersebut melakukan perbuatan yang kurang baik atau tidak positif. Kemudian guru juga dapat menggali kemampuan anak itu tersendiri bagaimana cara dia menemukan solusi di dalam dirinya sehingga dia sadar benar itu salah dan mau melakukan, bahkan tidak mengulangi kembali. Jadi kalau saya lihat, saya juga ketika sudah mendapati ilmu ini, saya sudah melakukan restitusi dan ya insya Allah kita semua berharap maunya kita sebagai seorang guru itu dapat melakukan ini, ya. Jadi kita menggali dulu apa kesalahan anak, kita pandu anak tersebut juga menemukan sendiri apa solusi yang mampu dia yakini bisa lakukan, sehingga anak tadi akhirnya tidak melakukan kesalahan yang pernah dia lakukan, bahkan nantinya dapat menemukan solusi-solusi dalam pembelajaran berikutnya. Jadi dia terlatih di sini. Nah, kalau saya seperti itu Ibu Farida, refleksi dari saya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Gita. Itulah yang akan kita bahas di sini, posisi kontrol restitusi. Jadi di sini kita akan melihat di mana posisi kita. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat perasaan bersalah, ataukah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dari kelima cuplikan video tadi, di situ sudah lengkap. Bagaimana yang dikatakan dengan penghukum, bagaimana yang dikatakan dengan pembuat perasaan bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer, ya. Di sini ada kata-katanya. Karena posisi kontrol ini sesuatu hal yang kita lakukan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sebuah perbuatan kita. Di sini misalnya ada kata-kata guru, apa yang kita lakukan? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ada sebuah perbuatan kita.
perbuatan itu digolong dalam kita itu adalah sebagai penghukum kepada siswa. Tapi perkataan kita apa kita katakan? Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan apa yang akan kita berikan kepada dia. Berarti kita langsung memberikan hukuman. Misal kamu tidak mengerjakan PR matematika, saya hukum kerjakan 10 halaman atau 30 soal kayak gitu. Itu langsung kita hukum dia tanpa kita tanyakan mengapa dia tidak mengerjakan. Jadi efek yang akan dirasakan anak, hasilnya anak itu akan yang pertama menjadi pemberontak. Ya. Yang kedua, anak itu akan menjadi pendendam. Yang ketiga, akan menyalahkan dirinya sendiri. Karena kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada dia untuk memberikan alasan mengapa dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu pembuat kita sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kita berceramah. Biasa Bu ya Bapak ya. Kalau anak tidak mengerjakan PR, itu ceramahnya panjang lebar ya. Dari A sampai Z, habis-habis mungkin kita ceramahnya. 2 jam pelajaran, 1 jam dah kita habiskan untuk berceramah itu kan. Itu ada anak-anak akan merasa dia itu bersalah. Itu dari perbuatan kita. Tapi kalau dengan perkataan kita, kamu sudah mengecewakan ibu. Kamu sudah mengecewakan saya. Itu juga adalah salah satu kata-kata membuat anak akan merasa bersalah. Mereka akan berpikir, kenapa saya melakukan ini ya? Kenapa ibu itu kecewa kepada saya? Jadi efek yang akan ditimbulkan kepada anak ini akan menyembunyikan, berarti dia akan tidak jujur, kemudian akan menyangkal dan akan suka berbohong. Karena dia takut tadi gurunya mengatakan kecewa. Jadi dia akan mengatakan hal-hal yang baik, dia tidak akan pernah jujur. Karena kan takut, namanya kita siswa, pasti kita takut kalau guru kita itu kecewa, ya kan? Kemudian kita berlaku sebagai teman, ya. Di sini kalau kita berlaku sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin kita akan mencari alasan untuk membuat dia itu benar. Kemudian kalau dari perkataan, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah nanti besok bantu bereskan. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Kalau dia posisi kita sebagai teman, itu akan terjadi ketergantungan anak kepada kita. Jadi kalau ada masalah, dia pasti akan mencari alasan supaya bisa dia menjadi benar. Kemudian di sini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur itu perbuatan kita. Kemudian perkataan kita, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian hasilnya adalah menyelesaikan bila dia diawasi. Kemudian ini yang terakhir, ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita memperlakukan anak, yaitu kita memposisikan diri kita adalah sebagai manajer. Ya. Perbuatan kita yang melakukan kita sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Itu yang harus kita lakukan pertama. Kalau anak ada buat kesalahan kepada kita, di sini posisi kontrol restitusi. Jadi di sini kita akan melihat di mana posisi kita. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat perasaan bersalah, ataukah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dari kelima cuplikan video tadi, di situ sudah lengkap. Bagaimana yang dikatakan dengan penghukum, bagaimana yang dikatakan dengan pembuat perasaan bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer ya. Di sini ada kata-katanya. Karena posisi kontrol ini sesuatu hal yang kita lakukan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sebuah perbuatan kita. Di sini misalnya ada kata-kata guru, apa yang kita lakukan? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah sebuah perbuatan kita. Perbuatan itu digolong dalam kita itu adalah sebagai penghukum kepada siswa.
Tapi perkataan kita apa yang kita akan katakan? Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan apa yang akan kita berikan kepada dia. Berarti kita langsung memberikan hukuman. Misal, kamu tidak mengerjakan PR matematika, kamu saya hukum kerjakan 10 halaman atau 30 soal kayak gitu. Itu langsung kita hukum dia tanpa kita tanyakan mengapa dia tidak mengerjakan. Jadi efek yang akan dirasakan anak, hasilnya anak itu akan yang pertama menjadi pemberontak. Ya. Yang kedua, anak itu akan menjadi pendendam. Yang ketiga, akan menyalahkan dirinya sendiri. Karena kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada dia untuk memberikan alasan mengapa dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu membuat kita sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kita berceramah. Biasa Bu ya, Bapak ya. Kalau anak tidak mengerjakan PR, kita ceramahnya panjang, lebar ya. Dari A sampai Z, habis-habis mungkin kita ceramahnya. 2 jam pelajaran, 1 jam udah kita habiskan untuk berceramah itu kan. Itu ada anak-anak akan merasa dia itu bersalah. Itu dari perbuatan kita. Tapi kalau dengan perkataan kita, kamu sudah mengecewakan ibu nih. Nah, kamu sudah mengecewakan saya nih. Nah, itu juga adalah salah satu kata-kata pembuat anak akan merasa bersalah. Mereka akan berpikir, kenapa saya melakukan ini ya? Kenapa ibu itu kecewa kepada saya? Jadi efek yang akan ditimbulkan kepada anak ini akan menyembunyikan, berarti dia akan tidak akan jujur, kemudian akan menyangkal dan akan suka berbohong. Karena dia takut tadi gurunya mengatakan kecewa. Jadi dia akan mengatakan hal-hal yang baik, dia tidak akan pernah jujur. Karena kan takut. Namanya kita siswa, pasti kita takut kalau guru kita itu kecewa, ya kan? Kemudian kita berlaku sebagai teman, ya. Di sini kalau kita berlaku sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin kita akan mencari alasan untuk membuat dia itu benar. Kemudian kalau dari perkataan, lakukan untuk bapak atau ibu. Iya, sudah nanti besok bantu dibereskan. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Kalau dia posisi kita sebagai teman, itu akan terjadi ketergantungan anak kepada kita. Jadi kalau ada masalah, dia pasti akan mencari alasan supaya bisa dia menjadi benar. Kemudian di sini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, itu perbuatan kita. Kemudian perkataan kita, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian hasilnya adalah menyelesaikan bila dia diawasi. Kemudian ini yang terakhir, ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita memperlakukan anak, yaitu kita memposisikan diri kita adalah sebagai manajer. Ya. Perbuatan kita yang melakukan kita sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Itu yang harus kita lakukan pertama. Kalau anak ada buat kesalahan kepada kita, kita ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Kenapa kamu melakukan ini? Jangan langsung kita vonis. Habis. Kemudian perkataan kita, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau yang belum begitu baik dari kita, semoga menjadi lebih baik dan bisa menghasilkan generasi-generasi penerus yang lebih baik. Oke. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada 2 kata-kata yang mungkin sering kita dengar. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat tentang ini? Ada? Oke, kita lihat ya.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu namanya keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas ini mungkin di sini berasal dari pertama dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kan tegas, ya kan? Kita mengatur. Tetapi pada keyakinan kelas ini sudah dia itu diubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Sini. Iya, lebih memotivasi siswa itu dari dalam, bukan hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini adalah materi terakhir kami tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita menyelesaikan masalah siswa itu bisa kita gunakan restitusi, segitiga restitusi. Langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Artinya, di sini kunci pertama yang harus kita lakukan pada siswa adalah kita membuat keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas, baru bisa proses segitiga restitusi ini dijalankan. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya, pada saat siswa membuat masalah, kita panggil siswa tersebut. Tidak langsung kita menyalahkan siswa tersebut, tetapi kita mengatakan bahwa semua pernah berbuat salah, atau hal yang kamu lakukan itu masih kurang baik. Kemudian kita tanyakan apa permasalahan dia. Baru kita tanyakan solusi dari dia. Karena di sini di segitiga restitusi ini bukan kita yang memberikan solusi, tapi siswa yang mencari solusinya dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, ini adalah materi terakhir kami. Sekian, ada lebih dan kurang kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu. Kita buka mengenai sharingnya, kita tanya jawab juga boleh, ada yang memberikan saran juga boleh, kritik juga mungkin. Silahkan Bapak Ibu terkait dengan paradigma berpikir sepertinya ya, mengenai kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan dan yang kurang positif menjadi positif, dari beberapa nilai kontrol, kemudian dari segitiga restitusi, dari disiplin positif, dan lain-lain. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ibu-ibu bapak gitu loh. Iya, ada pertanyaan oke dari Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka slide-nya, Bu. Slide-nya mana, Ibu? 5 kebutuhan dasar. Bu Rima tadi, Bu Rima. Oke. Di situ kan ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Pertama, kebutuhan dasar manusia. Ini ada bagian penguasaan, power ya. Di sini kita kan udah berusaha nih semuanya, tapi anak-anak kita kenapa powernya kurang waktu belajar tuh? Memang nggak semua, ya kan? Tapi ada beberapa, hampir berapa persen tuh ya? 50% anak-anak kita tuh kurang powernya. Sementara kita udah siap semua fasilitas seperti guru membawakan media pembelajaran, tapi anaknya kurang power. Jadi bagaimana caranya kita agar anak itu lebih powernya lagi? Ya, boleh. Oke, terima kasih. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Ada lagi dari Ibu Has? Ada pertanyaan? Oke, Has bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin kurang jelas ya, atau mungkin saya tanyakan dari solusi nanti kayak mana. Di sini bagaimana reaksi sebaiknya guru yang baik apabila di sini ada kegiatan restitusi yang tidak berhasil. Restitusi yang tidak berhasil. Kalau sini kan tadi ada restitusi dari 3, ada murid, ada orang tua tadi. Tapi selama ini mungkin kita banyak memanggil orang tua atau duduk bersama gitu. Tapi solusinya tidak ada, tetap anaknya seperti itu. Oke. Baik, banyak. Cukup. Ada pertanyaan satu lagi, boleh. Saya lupa slide-nya yang mana ya? Yang mana? Yang guru ada yang 5 macam guru itu. Oh, tadi. Video tadi. Iya. Saya mungkin termasuk semuanya kali ya. Iya, saya juga pernah. Saya pernah membuat perasaan bersalah ya. Tapi yang teman baru-baru ini aja sih yang merasa gitu kan. Dulu mah enggak gitu. Pemantau iya, manajer masih kurang lah. Jadi yang mana yang sebaiknya, walaupun sebenarnya yang paling baik itu manajer ya. Tapi kan kadang-kadang di keseharian kita lihat anak-anak tidak mengerjakan tugas, apakah selalu kita kasih solusi? Kan berat anaknya juga loh Bu. Iya. Kalau udah sekali, dua kali mungkin boleh lah. Tapi kalau sudah berkali-kali bagaimana? Apakah selalu jadi manajer kita? Jadi mungkin agak nggak diberikan lah dikasih solusi atau gimana sih seharusnya jadi guru yang jadi guru yang benar yang bagus yang apakah jangan marah senyum kan nggak juga gitu kan, apakah yang cemberut aja marah aja gimana sih? Berarti Ibu maunya ke manajemen diri sebagai Iya, guru ya? yang bagaimana gitu kan harus ditempatkan juga kan Bu, jangan sebentar-bentar ya nggak mungkin yang semua kan, saya semua gitu loh. Jadi yang bagaimanakah yang terbaik lah ya. Dikasih contoh lah biar kedepannya saya agak mulai berubah lah gitu ya. Terima kasih. Nanti pasti berubah setelah itu JGP ya. Kayak saya kan berubah. Waalaikumsalam. Terakhir, mungkin lebih kepada apa nih ya, mengkaitkan. Kalau saya sudah tanya, ada tadi mengkaitkan antara hukuman dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi dikatakan diangkat dari peraturan kelas yang lebih banyak tertulis dari keyakinan kelas. Nah, bagaimana mengkaitkannya atau apakah ada cara mengkolaborasikannya antara keyakinan kelas dengan macam-macam hukuman tadi? Misalnya, keyakinan kelas itu saya lihat di beberapa kelas, misalnya kami harus melaksanakan tugas dari guru-guru mata pelajaran, harus patuh pada guru-guru mata pelajaran. Kemudian ada guru mata pelajaran yang memberi hukuman, misalnya tidak mengerjakan tugas atau terlambat, tidak dibenarkan masuk. Nah, jadi bagaimana anak tadi dia mengikut keyakinan kelas atau mengikuti guru mata pelajaran atau bagaimana cara mengkolaborasikannya? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya tampung pertanyaannya. Ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Nikmat tentang penguasaan, kenapa anak-anak istilahnya tidak termotivasi ya. Sementara gurunya sudah powernya sudah gede, tapi anak-anaknya melempem ya. Kembali kita pahami ya Bu tentang kebutuhan dasar manusia di sini. Konsepnya itu sebenarnya ada dalam diri anak, bukan ke implementasi dalam pembelajaran Bu. Penguasaan di sini adalah anak itu, bukan pun anak kita, mau manusia, mau orang dewasa ataupun anak-anak, pengen ada penguasaan di sini bukan berarti dia menjadi raja, tapi penguasaan di sini dimaksudkan adalah kita kita menganggap dia itu ada gitu loh. Dia mau pengakuan dari kita, pengakuan. Jadi bukan karena power ini tenaga Bu, tapi penguasaan di sini adalah siswa pengen pengakuan dari seorang guru. Walaupun siswa itu mau nakal, mau baik, mau pintar, mau kurang cerdas, tapi kita anggap dia tuh keberadaannya ada di kelas itu. Terkadang kan kita sebagai guru kita ngerasa sudah guru baik, ya kan, kita sudah memperhatikan dia. Cuman kadang yang terlihat sama kita itu keburukannya, gak ada kebaikannya, sehingga menimbulkan tidak adanya penguasaan di diri dia, tidak adanya perasaan dianggap di kelas itu. Saya juga pernah. Ya udah kalau kamu nggak ngerjakan, nama kamu nggak pernah saya sebut dalam absen. Saya juga pernah seperti itu. Nah itu ya Bu, pengertian dari penguasaan itu. Jadi bukan tenaga, sebenarnya dari lebih ke psikis anak sih. Ya, anak itu pingin perhatian. Setelah diperhatikan pasti pingin kebebasan. Jadi juga kita sebagai guru kan juga kata-katanya sekarang kurikulum mereka berpihak pada murid. Makanya kita ngajar pun sekarang tanya sama anak-anaknya, refleksi di terakhir, bagaimana pembelajaran kita hari ini nak? Apakah cara belajar ngajar ibu enak? Apakah cara ibu ngajar ini sudah bagus? Kita boleh tanya seperti itu. Oh Bu kurang di sini. Besok kita mau belajar bagaimana? Itu kita tanyakan karena kebebasan. Jadi di situ Bu kita jadi tahu. Tapi nanti itu restitusi siapa? Bukan itu mau jawab restitusi. Bagaimana tadi kalau memang selama ini sudah kita jalankan ya, bahwa itu restitusi. Saya juga baru mengetahui, oh ternyata ini namanya restitusi segitiga. Kalau posisi kontrol tadi, kalau saya semua sudah saya jalani sebagai penghukum, sebagai pembawa merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Kalau manajer itu yang betul-betul memang butuh sekali tuntunan kita, bimbingan kita tuh manajer tuh. Tapi kalau hal yang paling terbaik dari posisi kontrol itu adalah posisi manajer. Teman baik, tapi mengakibatkan murid jadi ketergantungan. Ketergantungannya apa? Oh, contoh sama Bu Rima, sering dipanggil orang itu aja. Ya anak-anak kan patuh sama Bu Rima aja. Tapi nanti guru lain yang menyuruh nggak mau, karena mereka nyamannya dengan Ibu Rima, sudah menganggap Bu Rima sebagai teman. Tapi karakter anak tidak tumbuh di situ, ketergantungan. Atau kita anggap oh udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, Bapak maafkan. Nah itu sudah menganggap mereka oh enak itu sama Pak Jo, dia nggak pernah marah loh. Apalagi Pak Tohiran mungkin, oh nanti Pak Jo kita bilang dia tuh, nah nggak jadi marah dia tuh. Jadi saya akan bagus sih sebagai teman, tapi ada segi positifnya, dan negatifnya. Negatifnya yaitu tadi mereka tidak berkembang karakternya, pilih-pilih gurunya. Sama guru ini dia patuh ya kan, ada rasa segan. Tapi ada guru yang nggak sama sekali, kadang dipanggil pun nggak, kalau bisa nggak melarikan diri dia, kalau bisa pura-pura dengar ya kan. Jadi paling untuk sekarang ini paling bagus kita itu
manajer. Jadi nanti kalau anak-anak bermasalah, panggil, tanyakan dulu, stabilkan dulu identitas, kenapa sering telat, kenapa kok main gadget aja di rumah, kenapa susah kali menangkap pelajaran, apa yang kamu lakukan di rumah. Ibu juga pernah kok merasa berbuat kesalahan seperti itu pertanyaannya, Bu. Kalau ibu di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang terbaik yang ibu anggap untuk diri ibu itu. Jadi kita tanya solusi ke diri dia, jangan kita kasih solusi. Besok kamu setelah ini belajar ya di rumah ya, jangan lagi main handphone ya. Ya itu bukan solusi, Bu. Cari solusi yang diyakininya, yang dia percaya bisa membuat dia berubah ke hal yang lebih positif. Jadi menurut kamu keyakinan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah perilakumu atau mengubah atau mengatasi permasalahan kamu buat selama ini? Oh iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas, misalnya kan. Saya akan memperbaiki dengan tidak lagi bermain handphone sampai larut malam. Saya akan mengerjakan tugas-tugas ibu itu dalam waktu, misal ada waktunya. Kita monitor terus itu. Jadi jangan langsung kamu aja dipanggil, nggak malu apa sama orang tuamu setiap apa dipanggil sini. Nah itu seperti itu kita udah melakukan pembuat merasa bersalah. Atau kamu nggak kasihan ya sama ibu, atau kamu nggak malu ya? Kamu selalu buat malu di depan guru-guru lain lah. Selalu guru-guru lain itu menyampaikan kalau kamu tuh selalu ada masalah di kelas. Kok nama-namamu aja selalu disebut gitu ya kan? Nah, secara tidak langsung kita sudah membuat mereka merasa bersalah. Ini tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Yang penting kita mencari jalan keluar terbaik. Bagaimana kita bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Kita hanya perlu membimbing perilakunya. Setiap apapun perilakunya perlu kita bimbing supaya menjadi lebih baik dalam hal positif yang terus nanti dibudayakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tentang Bu Husna. Hukuman dan keyakinan kelas itu. Apa kaitan hukuman dengan keyakinan kelas? Tadi kita sudah mengatakan bahwa kita tidak akan memberikan hukuman kepada siswa. Ya, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Pertama kita akan mengadakan peraturan kelas, membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu kita sepakati dengan siswa di dalam ruangan kelas. Setelah kita sepakati peraturan kelas, dari peraturan kelas itu kita ubah dia menjadi sebuah keyakinan kelas dan disepakati oleh semua siswa. Begitu. Jadi di sini kita mengharapkan kita tidak akan lagi menghukum siswa, tapi mereka apabila mereka melakukan kesalahan, mereka meyakini dalam diri mereka sendiri bahwa mereka itu salah. Jadi perasaan dari dalam diri itulah yang akan menimbulkan karakter-karakter yang baik kepada siswa-siswa kita nantinya. Misalnya kita selalu menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas, tetapi di dalam keyakinan kelas kita sepakati apa solusi yang akan dilakukan kepada siswa tersebut apabila dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Solusi bukan dari kita, tapi dari mereka. Dan apabila mereka tidak menyepakati solusi tersebut, maka akan kita panggil dan kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Demikian, Bu Husna. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin Bu Hasriatia masih kurang ya Bu? Terkait pertanyaan jika segitiga restitusi terus menerus dilakukan, namun anak tidak mengalami perubahan dalam karakter. Silakan Bapak Ibu yang mau membantu atau Ibu CGP yang langsung menjawab. Atau mungkin ada kawan-kawan kita yang ingin menjawab. Bagaimana reaksi seorang guru yang telah melakukan restitusi, tapi restitusi itu tidak berhasil, Bu ya? Restitusi itu kan ada 3 tahap ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas.
Jadi kalau tahap-tahap ini sudah kita lakukan tapi dia masih tidak masih melakukan hal yang sama, berarti kita panggil lagi dia. Kalau dia memang kita akan kalau masih juga hal tersebut dia lakukan, maka kita akan berkolaborasi ibu-ibu di sini ya Bapak. Kita akan berkolaborasi baik dengan Dika ataupun mungkin dengan wali kelasnya, dengan orang tuanya. Mengapa hal tersebut selalu terulang-ulang? Iya. Seperti itu Bu Has. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tanggapan? Oke. Oke cukup. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih waktunya sudah mau berhadir di undangan kami. Jadi kesimpulannya budaya positif ini saya harapkan kita sebagai guru warga sekolah SMA Negeri 1 Gunung Meriah bisa saling bekerja sama untuk membudayakan budaya positif ini dari dalam diri kita dulu sendiri, nanti boleh kita sampaikan ke anak-anak. Dengan diri kita berbuat positif, pasti sedikit banyaknya lama-kelamaan anak-anak pasti akan meniru apa yang gurunya buat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dan teman saya Bu Farida ini bisa kita jalankan ke depannya dengan bersama-sama sehingga bisa menciptakan sekolah kita ini sebagai sekolah SMA yang nilai budaya positifnya semakin maju dan baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Terima kasih banyak kepada Ibu Alimah dan Ibu Farida atas pemaparan materinya serta rekan-rekan sekalian atas sharing dan tanya jawab terkait dengan budaya positif. Sekali lagi Bapak Ibu tidak bosan-bosan, mari kita semua semangat bisa untuk mengikuti kegiatan CGP ini karena ini bukan hanya untuk kita saja tapi untuk anak-anak semuanya ya, keberlangsungan kependidikan tentunya. Kita mulai dari budaya positif ini secara bersama-sama. Demikian saja saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Oh, ayo. Sukses.